ketemu lagi bersama Kak Lala. Hari ini untuk apa? Sekolah Minggu. Yeay, tepuk tangan. Kita sudah ketemu lagi di hari Minggu. Wah, cepat sekali ya adik-adik ya rasanya ya. Kayaknya kemarin habis sekolah Minggu, hari ini kok udah sekolah Minggu lagi? Wah, berarti adik-adik menikmati berkat Tuhan selama seminggu ini ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak terasa. Wah, asik. Yuk, sekarang kita mau memulai sekolah Minggu. Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu buah pujian. Kan kita sudah merasa diberkati oleh Tuhan ya. Kita mau sama-sama pujikan, kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang amat sangat mengasihi, Tuhan yang memelihara kita. Karena apa? Burung aja Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan pelihara. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita ya adik-adik ya. Yuk kita mau sama-sama pujikan burung pipit tidak menabur. Nah, jadi gimana adik-adik? Pujian yang tadi, amin enggak? Amin dong, kita sudah merasakan berkat Tuhan. Kita mau sama-sama aminkan ya. Amin. Ya, sekarang kita mau melanjutkan sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya firman-Nya boleh masuk ke dalam hati, boleh melekat di dalam hati dan bisa kita terapkan. Yuk kita mau berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu selama kehidupan ini. Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh berkati dari awal hingga akhir, agar kami boleh memperoleh firman-Mu dan boleh kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan kita itu bisa memberkati kita, bisa melindungi kita, bisa menyertai kita dari adik-adik bayi itu kecil. Oh, mamahnya bisa kasih makan, papa bisa ngerawat adik-adik. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita ya. Melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan melindungi kita. Karena apa sih? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat,
dan perkasa. Oleh karena itu, Kak Lala mau aja adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah pujian, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Mari kita nyanyikan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Yes, yes. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk lebih tenang. Buka telinga, buka hati, buka mata juga ya, karena ini kita nonton nih ya di YouTube ya. Supaya apa sih? Supaya kita boleh mengerti apa sih maunya Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita melalui firman hari ini. Nanti tuh firmannya seru loh adik-adik. Tuhan Yesus akan melakukan sebuah hal yang hebat, hal yang spektakuler. Mau tahu apa itu? Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan firman-Mu pelita bagiku. Sama-sama katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur dalam jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan terang dan pelitaku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur dalam jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan terang dan pelitaku. Nah, oke adik-adik, sekarang saatnya kita mempersiapkan hati lagi. Kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dari awal hingga pertengahan sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati hati kami, Tuhan boleh berkati telinga kami dan juga mata kami, supaya kami boleh mengerti, mendengar firman yang disampaikan hari ini, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi di sekolah minggu hari ini, tanggal 23 Februari 2025. Gak kerasa ya, sudah bulan Februari aja.
bulan ini adik-adik ingat nggak cerita sekolah minggu kita? Sebagian besar kita menceritakan tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, perbuatan luar biasa yang disaksikan oleh banyak orang yang menceritakan tentang kehebatan Tuhan kita. Nah, hari ini di minggu terakhir bulan Februari, Kak Yona juga mau menceritakan tentang satu lagi kisah yang menunjukkan kehebatan Tuhan kita loh. Yuk kita buka di Perjanjian Baru di Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 20. Sekali lagi ya, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Adik-adik bisa baca di rumah sendiri ya, karena ini ceritanya agak panjang. Kak Yona akan ringkas di sini. Tapi nanti adik-adik di rumah baca lagi ya. Ya, dikisahkan Tuhan Yesus pada saat itu dia kan banyak pergi nih ke daerah-daerah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kisah-kisah yang dia punya. Nah, di sini pada saat itu Tuhan Yesus baru saja mendarat dari Sungai Galilea. Dia merapat di danau daerah yang bernama Gerasa. Ya, Gerasa itu di tepi danau Galilea. Pada saat itu Tuhan Yesus turun bersama murid-muridnya dan dia tiba-tiba dihampiri seorang yang bisa dikatakan kurang waras. Kalau zaman sekarang ya bisa dikatakan kita menyebutnya mungkin orang gila ya. Adik-adik ya. Adik-adik pernah lihat orang yang kurang waras? Mungkin adik-adik pernah lihat ya di jalan. Kira-kira kok mereka bisa seperti itu? Kenapa ya? Adik-adik takut nggak kalau lihat orang-orang seperti itu? Kalau Kak Yuna sih takut. Ya mungkin mereka tidak punya pikiran apa-apa. Tapi kan kita takut ya kalau mereka suatu saat bisa mencelakai kita. Nah, pada saat itu ternyata ada satu orang yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia kerasukan roh jahat. Dia kerasukan roh jahat yang sangat banyak. Diceritakan itu karena jumlahnya yang sangat banyak, dikatakan dia kerasukan legion. Roh jahat yang berjumlahnya banyak sekali di dalam tubuhnya. Sampai-sampai tidak ada satupun orang yang bisa menahannya. Orang ini pernah dirantai, mungkin pernah dipasung juga, tapi selalu bisa melepaskan diri. Karena saking kuatnya nih tenaganya. Bukan tenaga dari dalam dirinya sendiri, tapi karena dia kerasukan roh jahat itu. Roh jahat yang punya tenaga yang sangat besar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tapi pada saat dia melihat Tuhan Yesus, orang ini langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dan dia minta dilepaskan dari roh jahat yang ada dalam dirinya. Pada saat itu murid-muridnya bingung ya. Pasti bingung ya. Mungkin mereka juga takut melihat Tuhan Yesus dihampiri orang yang kurang waras ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengabulkan permintaan orang ini. Apakah Tuhan Yesus bisa membebaskan orang ini dari roh jahat? Padahal sebelumnya, sudah banyak usaha yang dilakukan orang-orang di sekitarnya untuk memasung orang ini. Karena saking besarnya kekuatan dari roh jahat yang merasuki orang ini. Tuhan Yesus akhirnya berkata, dia akan membebaskan
orang ini dari roh jahat. Dengan cara, ya adik-adik nanti bisa baca di ayat yang ke-11. Mulai ayat 11 sampai ke-13 diceritakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus melepaskan roh-roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu dan melemparkannya ke sekumpulan binatang ternak, yaitu sekumpulan babi. Ya, di Gerasa memang terkenal dengan peternakan babi yang sangat banyak. Orang-orang di sana bekerja dengan cara mereka punya peternakan babi. Lalu setelah itu roh jahat yang ada dalam tubuh orang tadi dipindahkan ceritanya oleh Tuhan Yesus ke ribuan babi ternak yang ada di sana. Ribuan loh adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan seberapa besar kekuatan roh jahat yang ada dalam tubuh orang tadi. Setelah roh jahatnya dipindahkan ke sekumpulan ternak tadi, nah kan jadi gantian. Hewan ternaknya ini yang menjadi kerasukan roh jahat. Mereka akhirnya, babi-babi yang tadi itu akhirnya mereka terjun. Di dekat situ ada jurang yang sangat dalam. Lalu ribuan babi yang tadi yang sudah kerasukan roh jahat tadi terjun ke jurang yang tadi dan akhirnya mereka mati. Nah, sungguh luar biasa ya. Akhirnya orang yang tadi kerasukan roh jahat sembuh. Wah, sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan atas tubuh orang tadi, yang tadinya dia sudah dirantai, dipasung, tidak mempan adik-adik. Hanya dengan satu kuasa Tuhan yang luar biasa, roh jahat yang ada dalam tubuh orang tadi dipindahkan ke hewan ternak. Orang-orang yang melihat itu, orang-orang Gerasa khususnya yang melihat itu, gak terima ternyata. Mereka menganggap, lah kok hewan ternakku jadi mati semua. Mereka tidak suka akhirnya sama Tuhan Yesus. Karena tindakannya Tuhan Yesus tadi yang menyebabkan hewan-hewan ternak mereka mati. Terjun ke jurang tadi ya adik-adik ya. Akhirnya Tuhan Yesus diusir adik-adik oleh orang-orang penduduk Gerasa tadi. Karena mereka nggak suka dengan perbuatan Tuhan Yesus tadi. Tapi yang dilakukan orang yang tadi kerasukan tadi, dia sebenarnya pengen mengikut Tuhan Yesus. Dia pengen jadi muridnya, pengen ikut Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan. Dia diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi. Bersaksi di wilayahnya itu. Dia disuruh Tuhan Yesus untuk mengabarkan, menceritakan kesaksian hidupnya yang sudah bebas dari roh jahat kepada orang-orang yang tadi marah itu sama Tuhan Yesus, yang menganggap kalau perbuatan Tuhan Yesus itu keterlaluan. Ya akhirnya orang tadi nurut. Dia tidak ikut sama Tuhan. Dia akhirnya tetap tinggal diam di daerah Gerasa dan dia bersaksi mengabarkan cerita yang sudah dialaminya sendiri tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, dan akhirnya dia membuat banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Karena perbuatannya sudah nyata, sudah terlihat sendiri atas tubuh orang tadi yang sebelumnya kerasukan roh jahat. Nah, adik-adik, dari cerita ini, Kak Yuna mau tanya, adik-adik pasti masih sering ya merasa takut, merasa tidak percaya diri,
Biasanya adik-adik takut kalau apa? Ya. Mungkin adik-adik takut kalau gelap, kalau mau ditinggal sendiri di rumah sama orang tua, atau mau ujian adik-adik juga merasa takut ya. Gak usah takut. Karena adik-adik punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia pasti akan melindungi adik-adik, menjaga kita semua pada saat kita merasa takut, kita merasa tidak percaya diri, kita merasa deg-degan. Cukup dengan satu iman yang besar seperti iman orang yang kerasukan roh jahat tadi. Imannya besar sekali loh ya. Dia percaya Tuhan Yesus bisa melepaskan dirinya dari roh jahat. Sama seperti kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun kondisi adik-adik, kondisi Kak Yona, kondisi kita semua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai kita. Asal kita punya iman yang besar, kita taat, kita ikut jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan selalu melindungi kita. Cukup sekian cerita hari ini adik-adik. Semoga bisa menjadi rema dalam hati adik-adik semua dan kita bisa lebih dekat lagi dan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Satu kisah lagi Tuhan yang kami terima hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk punya iman yang besar. Iman yang luar biasa yang membuat kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami semua Tuhan. Seperti orang di Gerasa tadi yang punya iman yang besar untuk melepaskan roh-roh jahat yang ada dalam tubuhnya, kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami punya iman, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi ke depannya. Engkau yang akan pelihara hidup kami dan keluarga kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Hebat kan Tuhan kita? Berkuasa kan Tuhan kita? Bahkan iblis pun, roh jahat pun nurut sama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita ya. Jadi adik-adik gak perlu khawatir. Kalau adik-adik merasakan takut, adik-adik merasakan bimbang atau khawatir, jangan lupa minta tolong sama siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Seperti firman Tuhan yang tadi. Nah sekarang saatnya Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan. Persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas kasih yang Tuhan berikan. Ya, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah sini. Bisa minta tolong mama, bisa minta tolong papa atau orang tua yang ada di sekitar adik-adik. Dan adik-adik juga bisa memberikannya secara onsite. Nanti adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop ya. Terus amplopnya nanti bisa diberikan ke gereja. Nah adik-adik, mari Kak Lala mau aja adik-adik semua untuk berdoa menaikkan ucapan syukur untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Persembahan sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu untuk hidup kami. Tuhan, kiranya apa yang kami beri ini semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarkan juga kami boleh terus hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik,
kita sudah mendekati ujung sekolah minggu, kita sudah hampir selesai. Dari awal kita sudah membicarakan tentang betapa hebatnya Tuhan kita, betapa besarnya Tuhan kita ya. Nah, karena itu Kala mau ajak adik-adik semua untuk mengakhiri sekolah minggu ini dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya apa? Penolong kita, penebus kita, Allah kita. Ya, pokoknya satu-satunya lah. Intinya cuma Tuhan Yesus. Gitu ya. Yuk, mari kita pujikan. Ini pakai tepuk tangan, Kak. Tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Oke adik-adik, kita mau berpisah, tapi jangan sedih. Karena minggu depan adik-adik masih bisa mengikuti sekolah minggu secara online bersama kakak guru sekolah minggu yang lain. Oke, yuk kita mau tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu hingga akhir. Tuhan, ajarkan kami untuk mau selalu percaya dan taat dan meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami. Dalam keadaan apapun, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh selalu ingat hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.